Roy Suryo kuliti kejanggalan salinan ijazah Jokowi yang didapat dari KPU, tanda tangan ditutup. Nah ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh sebut ya. Oh ya. Ada yang Di ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari. Karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. yang pertama ini kita tunggu Untuk memberikan yang 2019, tadi sudah dapat kotaknya Pak ya? Iya. Untuk meminta yang 2014. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini, cuman ya kan karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong, kalau aslinya kan ada nomornya, ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi, saya tanya tadi sama orang KPU-nya, menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini dua konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi. Saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin uji konsekuensi. Saya ingin tahu ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Ijazahnya sudah ada 99,9% sama dengan ijazah palsu yang kita teliti. Kan itu yang menurut keyakinan Bapak. Sebelah lapor Polri udah ngomong, belum ada UGM sudah ngomong, ya. Jadinya kan institusi resmi sudah, institusi pakar Bapak tidak setuju. Surat keterangan ini nanti juga akan itu besok Bapak akan jelaskan. Kalau besok wamen jawab jangan pundung. Ya. Kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya, itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas cap ya. Itu kalau dalam film Argo gitu misalnya, Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu dia masuknya ke Iran itu pakai paspor orang lain yang kemudian fotonya ditempel seperti ini. Ya, sebentar. Ya. Ini seperti ini pasti jasnya hilang. Ya. Pasti jasnya hilang. Betul, tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya spiration. Spiration itu dia akan membuat lapisannya. Cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM sama ya. Ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Waduh, apa kabar nih Bitor yang kemarin menuduh Pak Jokowi membuat ijazah UGM-nya di Pasar Pramuka ketika mau maju sebagai calon gubernur Jakarta? Apa kabar nih Bitor nih yang menuduh Pak Jokowi katanya tidak menggunakan ijazah UGM ketika maju sebagai calon wali kota Solo, tidak menggunakan gelar insinyur? Waduh, bisa-bisanya ya peneliti abal-abal ini percaya dengan omongan Bitor kemarin. Apalagi orang-orang yang pernah memegang jabatan yang mentereng percaya dengan omongan Bitor. Waduh, luar biasa kalian. Dengan adanya fakta ini semakin meyakinkan kita bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu 1.000.000% asli teman-teman. Waduh.
99,9%. Gimana, Mas? Ya, Anda bilang ini 99,9% Iya. palsu dan Anda tidak memerlukan yang aslinya. Lah, bukankah yang aslinya justru yang harus maksudnya artinya menjadi dasar kalau, begitu? kalau ada yang asli akan lebih bagus. Nah, itu kan ada di Pak Jokowi. Sudah diakui bahwa yang asli sama dengan ini, ya sudah. Ngapain lagi kan gitu. Toh yang dipakai untuk persyaratan kan memang fotokopi ini. Dan ada satu bukti lagi, yang ini menarik ya. Baik KPU pusat maupun KPU daerah sama-sama mengaku mereka tidak pernah melihat ijazah asli. Ya, sama-sama mereka mengaku hanya menerima ini tanpa menerima ijazah asli. Jadi artinya ini akan juga menjadi perbaikan ke depan untuk misalnya Komisi 2 nanti memanggil KPU dan juga KPUD agar manfaatkan atau dilihat apakah betul ketika ada verifikasi faktual itu dilakukan atau tidak. Artinya ini mereka tidak melaksanakan yang namanya verifikasi faktual. Harusnya mereka melaksanakan verifikasi faktual, lihat untuk ijazah aslinya, baru dibandingkan dengan kopinya. Jangan kemudian hanya terima kopi dan kemudian di legislasi itu sudah dikatakan benar. Itu Mas, jadi ini koreksi bagi kita semua nanti. Baik, coba saya mau tanya ke Bang Yakub dulu. Bang, ini apa memang Pak Jokowi datang mendaftar pada saat itu sebagai ini kan ya untuk verifikasi data-data itu hanya menggunakan kopi saja, nggak membawa aslinya? Ya, semua sudah diatur pas oleh peraturan perundang-undangannya. Dan yang saya harus luruskan kembali ya, yang berhak menyatakan apakah yang diberikan kopi yang diberikan tadi oleh pihak-pihak yang pemohon itu adalah, apakah itu adalah kopi yang sama yang diberikan oleh Pak Jokowi. Itu adalah yang berhak menjawab itu adalah dari KPU sendiri. Ya, kalau KPU bisa menjamin bahwa itu yang sama, ya kopi yang sama. Ini menghormati. Nah, kembali lagi, tapi yang saya ingin garis bawahi di sini, ini sudah berkali-kali diuji, Mas. Di Barreskrim sudah diuji aslinya. Dan tadi kan disampaikan Mas Roy, ya udahlah nggak perlu asli awalnya. Kemudian sudah setara. Nah, dulu dia menyatakan bahwa mana aslinya, saya mau aslinya. Sehingga di situ aja sudah ada inkonsistensi. Kemudian ya silakan saja kalau ada pihak menguji, silakan saja. Poin yang perlu kami garis bawahi adalah kami tetap pada penelitian kami. Intinya kami juga ada tetap ada satu laporan polisi yang berjalan juga di Polda Metro Jaya, sehingga justru ini malah menguatkan itu, Mas. Dengan fakta bahwa ya kalau memang ini yang mereka teliti selama ini dan ini sudah resmi dan kalau dasarnya ini mereka mengatakan itu palsu, ya silakan saja nanti pihak penyidik lah yang menilai. Dan satu lagi, Mas, yang saya lihat sangat penting itu adalah sebenarnya kan yang secara hukum siapa yang berhak untuk menyatakan suatu ijazah itu asli? Itu kan adalah penerbitnya. Jadi inilah ya kalau kami lihat pribadi, inilah hanya sebagai upaya-upaya untuk mengaburkan fakta itu dan teori itu. Seakan-akan bahwa ini ada cara-cara lain untuk menguji ijazah. Padahal dari undang-undang dan juga dari kaidah-kaidah Mahkamah Konstitusi sudah jelas apa yang berhak untuk menentukan ijazah itu asli. Jadi ya kembali lagi kami melihat ini adalah upaya yang sudah di luar dari permasalahan hukum. Karena kembali lagi karena kalau permasalahan hukum sudah hukum itu jelas di Barreskrim, permasalahan itu tidak dihentikan. Tapi ternyata sekarang sudah makin lebar, malah sudah ke sidang, ke Swapres dan sebagainya. Saya rasa juga masyarakat bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh mereka, tapi ya kami tentunya berharap itu bisa ditegakkan dan keadilan juga diberikan bukan hanya pihak mereka saja, tapi pada klien kami juga. Bisa. Tukang fotokopi kan salah kalau fotokopi meleset. Masa logo sama tulisan kalau di fotokopi bisa meleset. Lo meletakkan, ini ada penimpa. Terus logonya ada gambarnya bisa meleset nggak? Kalau bisa meleset fotokopinya. Kalau asli, lu cek, itu lu bisa. Oke, kalau asli lu bisa saya mau fotokopi tempatnya Andi Aswan. Ini asli. Yang kalau fotokopi bisa meleset. Baik. Tadi itu salah. Oke, kita geser. Ada data baru. Mata ahli beda tuh. Gua minta asli mana Pronojoyo. Mas Roy, Bang Andi. Oke, Bang Bonatu ada lagi. Ada info terbaru apa lagi? Bukan asli. Ini eksklusif, baru diungkap pertama kali malam hari ini. Apalagi fakta baru, Bang Bonatu? Aslinya. Keluarkan dimunculkan dong. Kita bandingkan dengan nanti jadi bukti pengadilan. Silakan. Dulu. Kan ada orang yang nanti saya keluarkan di pengadilan. Oke. Ini juga. Karena itu sudah materinya. Oke. Kesempatan. Ya, beda ya. Bang Bonatu dulu. Nggak ada beda. Oke, Bapak-bapak. Bedanya apa? Nggak bisa beda ini. Ini dari bukan dari Diskusinya aslinya. kita akan bergerak ke fakta baru. Silakan singkat saja sebelum saya ke narasumber lainnya. Sebenarnya yang di publik itu kan saya baru kasih tahu, saya meminta dokumen ijazah. Tapi ada yang paling penting detailnya yang saya belum publis. Bahwa detailnya saya meminta berita acara verifikasi dan validasi. Nah itu. Karena apa? Ada gap antara private domain dengan public domain yang masih terputus. Di mana ya? Saya tanya waktu itu ke KPU, itu live di Sentana, kan kita live ya saat ini. Saya tanya, pernah nggak KPU memverifikasi ijazah fotokopi legalisir terhadap aslinya? Jawabannya? Tidak. Terus saya juga tanya, saya tonton juga acara di TV tetangga. Pak Arief Budiman bercerita waktu itu di acara, nanti saya sebut apa? Mantan Ketua KPU. Iya, mantan Ketua. Disebut juga
Tidak dilakukan klarifikasi. Artinya kita belum jangan dulu jauh-jauh berasumsi ijazah itu asli ada. Kita berasumsi di domain publik aja. Fotokopi ini asli nggak, itu aja dulu. Karena nggak ada diverifikasi. Oke. Makanya kita jangan terjebak pada private domain. Kita bicara fotokopi legalisasi saja. Oke, baik. Bang David, komentar dulu. Ya, makasih Mbak Vira. Adik-adik mahasiswa yang di studio dan pemirsa gini. Saya berharap sebenarnya acara malam ini itu memberikan pendidikan dari kemampuan kita dengan kecerdasan kita untuk memberikan informasi dan pendidikan kepada publik yang benar ya. Kalau kita bicara soal huruf miring apa segala macam ini bagi saya ini terlalu dangkal, pembodohan ya, yang terus diulang-ulang. Ya, kalau istilah kita diam dulu tadi Anda ngomong, saya diam mendengarkan. Jadi gini ya. Terminologi ijazah palsu atau asli itu yang harus disampaikan kepada publik secara benar ya. Aslinya sebuah ijazah itu adalah kalau bicara dari aturan Permendikbud Pendidikan Kebudayaan Ristek nomor 50 tahun 2024, di situ terminologi ijazah. Siapa yang punya hak untuk mendapatkan ijazah? Ijazah itu adalah apresiasi legalitas terhadap sebuah proses pendidikan yang benar dan legal. Urusan yang lain ijazah yang tanya Pak Freddy. Soal ijazah dan ini penting nih. Tadi kasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu kan. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi ditunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada, dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, tadi tunjukkan juga. Iya. Ijazah apa tadi? Udah ada yang ini. Udah asli. Nggak usah. Sekarang ini momentumnya adalah bukti-bukti ini sudah didapatkan secara legitimate. Dan ini sebetulnya memecahkan missing link yang selama ini terjadi. Missing linknya apa? Klien kami, Mas Roy Suryo, selalu dituduh melakukan analisa terhadap dokumen yang tidak sah, tidak valid. Sekarang dokumennya sudah valid, ya. Pertanyaannya bagaimana hasil analisanya? Itu yang akan kemudian kita challenge ke depan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari dokumen ini sebetulnya ada hal yang menarik lagi menurut saya. Kalau kita lihat dari aspek hukum pidana material, dari asas lex tempus, dari asas locus delicti dan tempus delicti, ini menegaskan bahwa ada rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan secara berlanjut. Ya, diduga dilakukan secara berlanjut terkait dengan penggunaan ijazah sebagai dokumen palsu yang diduga oleh Mas Roy Suryo dan Bang Rismon. Ada peristiwa hukum yang dilakukan secara berlanjut, dan ini diatur dalam pasal 64 KUHP sebagai perbuatan berlanjut atau forgesit handling. Ya, apa itu? Suatu peristiwa pidana yang diduga terjadi itu ternyata bukan hanya satu kali terjadi pada saat Pak Jokowi mendaftar diri sebagai calon presiden, tetapi ini dilakukan secara berlanjut. Artinya diduga kuat bahwa sudah ada satu skenario yang sistematis dilakukan untuk menyiapkan dokumen-dokumen ini gitu. Sehingga dalam konteks pasal 64 KUHP yang disebut forgesit handling itu, peristiwa pidananya diduga dilakukan secara berlanjut. Kita belum bisa memastikan yang di KPU Solo ya, karena kita belum dapatkan dokumennya. Serius, ada skenario begitu ya untuk menyiapkan, artinya ada proses, ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Bang Rifai, ini ada tuduhan yang cukup memberatkan gitu untuk klien Anda Pak Jokowi. Oke, pertama saya mau menanggapi dulu ya bahwa fotokopi legalisir yang didapatkan oleh Mas Suryo dan Bang Bona ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena saat penyelidikan di Barreskrim ini semua sudah disita oleh penyidik. Sudah ada, sudah ditampilkan? Sudah disita semua. Kenapa? Karena laporan TPU saat itu adalah adanya dugaan jasa palsu yang digunakan untuk pilpres maupun pilkada. Sehingga dengan sendirinya penyidik menyisir semua data-data itu, baik yang di Solo, Jakarta maupun yang di pusat. Ya. Jadi sudah diperiksa, sudah diambil, dianalisis, dilakukan kajian. Dan hasilnya apa? Dinyatakan penyelidikan ditutup. Kedua, ini pun juga sudah diambil lagi, disisir lagi oleh penyidik Polda untuk kedua kalinya.
Kenapa? Karena ini untuk membuktikan perkara di Polda di mana kami melaporkan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik, termasuk rekayasa IT dan perubahan data IT tanpa izin. Ya. Jadi ini semua bukan sesuatu yang baru, sudah diperiksa. Kalau selama ini mungkin para pihak hadir di gelar juga sebenarnya sudah beberapa kali dibahas. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan dari adanya ijazah ini buat saya menarik, Mbak Fira. Menariknya apa? Pertama bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya, berkali-kali dilegalisir oleh dekan yang in charge, yang berbeda-beda di tahun pada saat dimintakan legalisasi. Saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci, ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Tapi rahasia, ya. Tapi nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya. Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Terima kasih, kita berikan support. Ya, aplaus kepada Pak Munatua ya, Pak Dr. Munatua. Ini ya. kemenangan publik. Kita bersama. Kita bersama. Jadi mungkin menambahkan sedikit. Iya. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita berhenti di sini? Tidak ya? Enggak. Ini kita harus bukakan ke KI. Iya. Nanti kita akan sidang di KI mempertanyakan ini, kenapa ditutup? Tanda tangan ini seharusnya nggak ada kerahasiaan. Tanggal lahir juga beliau, semua kita sudah tahu tanggal lahir. Tahu, 21 Juni 61. Iya, sampai hafal lah. Jadi ada di sini, ada di KTP. Ada KTP. Ya. Jadi kita akan tetap berjuang sesuai dengan Undang-Undang KIP. Memang KPU bisa saja menyembunyikan informasi yang ada di dokumen ini. Tapi itu akan kita challenge, diuji di Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini pusat ya. Nah, bisa jadi nanti dibukakan juga di sama mereka. Ya. Sama Komisi Informasi Pusat. Persoalan yang paling mendasar adalah Pak Jokowi, JKW, itu diperkirakan akan menghindari semua forum pembuktian ijazah. Kalau dia bilang nanti di pengadilan, bohong dia. Kenapa? Iya, karena sesungguhnya dia menghindari semua forum pengadilan untuk pembuktian ijazah. Salah satunya adalah dia menghadang agar tidak sampai kepada pembuktian. Maka hati-hati nanti, sama-sama kita kawal ya. Jangan sampai nanti kasus ini bukan lagi kasus pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi cuma sekedar kasus ecek-ecek, yaitu kasus penghasutan dan ujaran kebencian. Kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi, nah ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja, dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, sini ada di situ, ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Kali ini tidak ada. Saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya
terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Ya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada. Ya, karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Roy Suryo kembali menguliti kejanggalan dalam ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM milik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Adapun Roy Suryo mengaku telah mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, pada awal Oktober tahun 2025 lalu. Atau, tepatnya sebelum dia mengadakan bedah buku Jokowi's White Paper di Gedung Umat Islam Solo pada Jumat, tanggal 3 Oktober tahun 2025. 3 pekan setelah pengakuan mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU tersebut, Roy Suryo kini mengungkap hal-hal yang janggal dari dokumen tanda kelulusan dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut. Pria kelahiran Yogyakarta, tanggal 18 Juli tahun 1968 ini mendapati bahwa ada beberapa bagian dari salinan ijazah Jokowi yang ditutup oleh KPU RI. Seperti tanda tangan, tanggal lahir, dan lainnya. Cara penutupan pada ijazah itu pun menurut Roy mengalami perbedaan. Karena yang pertama itu, cara menutupnya bukan gini, waktu itu diputihkan. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Kalau di blur, nggak kayak gini. Ini diabu-abukan, kata Roy Suryo kepada awak media di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Roy menyebut, Bonatua Silalahi akan mengecek mengapa ada perbedaan dalam penutupan ijazah ini. Nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek kenapa ada perbedaan dalam penutupan beberapa hal yang sangat spesial ini, sambungnya. Selanjutnya, Roy Suryo bersikukuh bahwa ijazah adalah jenis dokumen yang diperbolehkan untuk ditunjukkan kepada publik. Ijazah, kata dia, berbeda dari kartu tanda penduduk KTP, yang tidak boleh dipertontonkan lantaran memiliki seri angka yang memuat data sensitif berupa NIK, nomor induk kependudukan. Roy Suryo menyebut, ijazah bukan termasuk informasi yang dikecualikan untuk tidak boleh diberikan ke publik. Ijazah itu sekali lagi tidak dikecualikan. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP, iya itu boleh dikecualikan, karena KTP itu ada NIK ya, papar Roy. Menurutnya, tidak ada data yang bersifat rahasia pada ijazah.